Orang caleg yang gagal meraup banyak suara menutup akses jalan warga di Sika, Nusa Tenggara Timur dengan pagar berduri. Tindakan sang caleg pun memantik kemarahan warga hingga berujung ricuh. Antonius Raybold Dacunha jadi bulan-bulanan warga setelah menutup akses jalan warga di Kecamatan Alok, Sika, Nusa Tenggara Timur. Antonius menutup jalan yang biasa dilintasi warga dengan pagar berduri. Warga pun marah karena menduga Antonius melakukan hal ini lantaran kesal setelah gagal meraup banyak suara di pemilu legislatif. Antonius berpotensi gagal menjadi wakil rakyat. Akibatnya warga harus mencari jalan lain untuk melintas. Usai mediasi, Antonius pun kembali membuka jalan ini. Antonius mengaku jalan ini merupakan lahan miliknya sehingga ia berhak untuk menutupnya. Antonius berdalih penutupan tidak ada hubungannya dengan pemilu legislatif. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. KPU Sumatera Selatan menggelar pemungutan suara ulang serentak di sejumlah kecamatan. Hal ini terjadi karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Sempat terkendala tertukarnya surat suara antar dapil pada pemilu 14 Februari lalu. Pemungutan suara lanjutan digelar serentak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. 3 kecamatan yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan yakni 6 TPS di Kecamatan Kalidoni, 2 TPS di Kecamatan Gandus, sedangkan di Kecamatan Kertapati ada 12 TPS dengan rincian 10 TPS untuk DPRD Provinsi dan 2 TPS untuk DPRD Kota Palembang. Antusias warga mengikuti pemungutan suara lanjutan cukup tinggi. Ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Yang kedua, tingkat partisipasinya juga cukup tinggi, kecuali ada yang meninggal, ada yang keluar kota, dan juga ada yang lansia, tetapi tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dikunjungi koordinasi dengan Forkopimda itu sudah mencapai ada yang 68%, 76%. Alhamdulillah masyarakat tetap hadir. Sementara KPU Oki juga melaksanakan penghitungan suara ulang di 2 desa dalam Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Hal itu karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Dari 2 desa yakni Desa Simpang 4 dan Desa Pedu ada 10 TPS yang menjadi rekomendasi Bawaslu Oki untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang. Sekarang ini kan ada perhitungan suara ulang karena memang ada indikasi penggelembungan suara. Jadi ini sekarang lagi berlanjut. Perhitungan suara itu ada 2 desa, direkomendasi dari Bawaslu itu ada 10 TPS. Jadi ada ketidaksamaan antara surat suara yang masuk dengan hasil pemilihan. Setelah pencoblosan di tingkat KPPS selesai, surat suara akan langsung dibawa ke kantor kecamatan. Sementara KPU Oki akan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang direkomendasikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, dan dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Persoalan aplikasi Sirekap KPU RI seakan tidak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap Form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nia Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001.
Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan Koalisi Perubahan terhadap sebuah langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PDI Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. Misalnya ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman, ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98 begitu ya. Enggak lah. Kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti kita jaga.